Babak penyisihan akhirnya selesai juga, dan ada 8 peserta yang berhasil melaju ke babak utama. Mereka adalah Hayama Akira, Arato Isako, Kuroki Baryo, Mimasa Kasubaru, Takumi Aldini, Yukihira Soma, Nakiri Alice, dan Tadokoro Megumi. Karena sudah berhasil lolos, Soma dan teman-temannya pun merayakannya bersama di asrama Bintang Kutub. Tapi waktu santai itu tak berlangsung lama. 2 minggu kemudian, Soma dipanggil oleh Isiki, Eizan, dan Erina untuk mendapatkan informasi tentang pertandingan berikutnya di seleksi musim gugur. Ternyata di pertandingan pertama, Soma harus berhadapan langsung dengan Alice. Tema masakan yang diberikan kali ini adalah bento. 雪平相馬せいぜい気合い入れて Keesokan harinya, pertandingan pun dimulai. Seperti biasa jumlah jurinya ganjil, namun kali ini ada satu sosok spesial yang ikut menjadi juri, yaitu Senzaemon Nakiri. Alice langsung menunjukkan kemampuan sains kulinernya yang luar biasa. Bahkan ia berhasil menjadi peserta pertama yang menyajikan bento kepada para juri. Saat Alice menjelaskan hidangannya dengan penuh percaya diri, Soma tetap tenang dan fokus menyelesaikan masakannya sendiri, meskipun bento milik Alice terlihat sangat mengesankan. Para juri pun dibuat kagum dan menikmati hidangan Alice. Setelah semua selesai mencicipinya, giliran Soma maju membawa bentonya. 何のり弁のり弁 Seperti biasanya, Soma kembali menggunakan bahan yang terinspirasi dari jajanan sederhana. Namun siapa sangka, bahan tersebut justru ia olah dengan teknik gastronomi molekuler sehingga menghasilkan sesuatu yang unik dan menarik. Alice bahkan sempat mencicipi bento buatan Soma. Setelah mencobanya, ia pun langsung sadar kalau kali ini masakan Soma berada satu tingkat di atas miliknya. Para juri pun merasakan hal yang sama. Mereka begitu menikmati hidangan Soma sampai Senzaemon tanpa sadar melepaskan pakaiannya. Tanda kalau dirinya benar-benar terkesan dengan masakan tersebut. Dan hasil akhirnya, Soma pun berhasil memenangkan pertandingan pertama sekaligus menyingkirkan Alice dari babak ini. おそ松 Setelah pertandingan selesai, Soma bertemu Megumi di ruang tunggu. Di sana terungkap kalau lawan Megumi berikutnya adalah Kuroki Baryo. Menariknya, kali ini Megumi terlihat jauh lebih percaya diri dibanding sebelumnya. Ia tidak lagi gugup dan bahkan mengatakan kalau dirinya ingin menikmati setiap proses memasak dalam pertandingan tersebut. Tak lama kemudian, pertandingan Megumi melawan Kurokiba resmi dimulai dengan tema ramen. Keduanya sama-sama berasal dari daerah pantai, tetapi memilih pendekatan yang berbeda. Kurokiba menggunakan seafood sebagai bahan utama, sementara Megumi mengandalkan ayam. Di tengah panasnya kompetisi, kita juga diperlihatkan kilas balik masa lalu Kurokiba dan Alice saat pertama kali bertemu. Ternyata, sejak masih kecil, Kurokiba sudah dipercaya menjadi kepala koki di restoran keluarganya. Kembali ke masa sekarang, pertandingan pun semakin seru ketika terjadi benturan filosofi memasak antara Megumi dan Kurokiba. Ditambah lagi, saat Kurokiba mengenakan ikat kepalanya, kepribadiannya langsung berubah drastis. Ia menjadi jauh lebih agresif dan garang, seolah berubah menjadi orang yang berbeda. さあ食ってくれスープとポワソンラーメンエビ味噌や魚 Meski Megumi memberikan perlawanan luar biasa, pada akhirnya Kurokiba berhasil keluar sebagai pemenang. は黒木場良選手 Namun kekalahan itu tidak membuat Megumi dipandang rendah. Justru banyak penonton yang memberikan dukungan kepadanya karena ia berhasil membuktikan bahwa dirinya memang layak berada di panggung sebesar itu. Keesokan harinya, pertandingan berlanjut lagi. Saat sedang menuju arena, Soma tanpa sengaja bertemu dengan Mimasa Kasubaru yang juga sedang menuju lokasi yang sama. Pertandingan berikutnya mempertemukan antara Hisako, sang ahli tanaman obat, melawan Hayama Akira, si master rempah-rempah. Dan tema masakan kali ini adalah hamburger. Begitu pertandingan dimulai, Hisako langsung menarik perhatian karena menggunakan bahan yang cukup unik, yaitu labi-labi. Di sisi lain, Hayama terlihat fokus menyiapkan hidangan bergaya kebab yang dipenuhi aroma rempah-rempah khas dirinya. Setelah selesai memasak, Hisako lebih dahulu menyajikan burger labi-labinya kepada para juri, dan hasilnya cukup memuaskan. Para juri terlihat menikmati setiap gigitannya. スター級 Namun, setelah itu giliran Hayama memperlihatkan kemampuannya. Begitu para juri mencicipi hidangannya, mereka tanpa sadar terus memakannya hingga habis. Aroma dan rasa yang diciptakan Hayama benar-benar membuat semua orang terpukau. Pada akhirnya, Hayama berhasil mengalahkan Hisako dan melangkah ke babak berikutnya. 第3試合勝者は葉山明である Selanjutnya, giliran Takumi Aldini yang harus berhadapan dengan Mimasa Kasubaru.
Sebelum pertandingan dimulai, Mimasaka sengaja memancing emosi Takumi dengan menghina Isami, adiknya. Menurut Mimasaka, Isami tidak memiliki bakat dalam dunia memasak. Ucapan itu tentu membuat Takumi naik pitam. Emosi yang memuncak akhirnya membuat pertandingan mereka berubah menjadi sebuah shokugeki. Taruhannya pun tak main-main. Jika Takumi kalah, pisau Mezaluna kesayangan keluarga Alini akan dirampas oleh Mimasaka. Sebaliknya, jika Takumi menang, Mimasaka harus meminta maaf kepada Isami. Diketahui kalau Mimasaka memang terkenal suka memprovokasi dan mengintimidasi lawannya agar mau menerima tantangan Shokugeki. Ia bahkan memiliki kebiasaan mengoleksi pisau hasil rampasan dari lawan-lawan yang pernah dikalahkannya. Sampai saat ini, jumlah pisau yang berhasil ia kumpulkan sudah mencapai 99 buah. Tak lama kemudian, tema pertandingan diumumkan, yaitu hidangan penutup. Pertandingan pun dimulai. Di tengah jalannya kompetisi, terungkap kemampuan mengerikan yang dimiliki Mimasaka. Ia mampu mempelajari dan meniru masakan lawannya dengan sangat detail. Yang lebih mengerikannya lagi, setelah meniru masakan tersebut, ia bisa mengembangkannya menjadi versi yang bahkan lebih sempurna daripada milik pemilik aslinya. Kemampuan inilah yang selama ini membuat banyak koki berbakat tumbang di hadapannya. Pada akhirnya, Takumi dan Mimasaka sama-sama berhasil menyajikan hidangan penutup berupa semi Fredo. Tetapi pada akhir penilaian, Mimasaka Subaru berhasil keluar sebagai pemenang. 今坂スバル選手 記念すべき100本目だ。いただくぜ。 Sesuai taruhan Shokugeki, ia pun langsung mengambil pisau Mezaluna kebanggaan keluarga Aldini dari tangan Takumi dan Isami. Setelah itu pun, seleksi musim gugur akhirnya memasuki babak yang paling ditunggu-tunggu, yaitu semifinal. Di babak ini, Hayam Akira akan berhadapan dengan Kuroki Baryo, sementara Soma harus menghadapi Mimasaka Subaru. Menjelang pertandingan, Mimasaka kembali membuat ulah. Ia menemui Soma dan menantangnya melakukan Shokugeki tambahan di tengah berlangsungnya turnamen. Soma yang sudah muak melihat cara Mimasaka merebut barang-barang berharga milik lawannya, akhirnya menerima tantangan tersebut. Taruhannya pun sangat gila. Jika Soma kalah, ia harus mengakhiri karirnya sebagai seorang koki. Namun jika Soma yang menang, Mimasaka wajib mengembalikan seluruh pisau yang selama ini ia rampas dari para korbannya. 美作スバル成立だな。 Keesokan harinya, Soma tiba-tiba didatangi seorang adik kelas SMP bernama Mitsuru Sotsura. Ia merupakan anggota klub jurnalistik Totsuki dan ingin membuat liputan khusus mengenai perjalanan Soma di seleksi musim gugur. Soma tentu saja tak keberatan, namun sebagai syarat, Mitsuru harus bersedia menjadi pencicip masakannya. おいしい。 Sayangnya, tugas itu ternyata terlalu berat bagi Mitsuru. Karena kebingungan mencari pencicip yang lebih kompeten, mereka akhirnya memutuskan pergi ke kediaman Erina Nakiri, sang pemilik lidah dewa. 今日だけ特別に Namun hasilnya jauh dari yang diharapkan. Masakan yang sedang dikembangkan Soma bahkan terlihat belum layak disajikan di pertandingan besar seperti semifinal. Yang lebih parah lagi, Erina sama sekali tidak memberikan petunjuk ataupun saran yang bisa membantu Soma. Saat situasi mulai terasa buntu, tiba-tiba Nikumi datang membawa berbagai jenis daging premium sebagai bentuk dukungannya kepada Soma. Kedatangan Nikumi ternyata menjadi titik balik yang tak terduga, di mana saat melihat bahan-bahan tersebut, Soma langsung mendapatkan inspirasi untuk hidangan yang akan ia gunakan melawan Mimasaka. Begitu ide itu muncul, Soma langsung tenggelam dalam proses latihan. Ia bahkan mengusir Mitsuru dari dapurnya agar bisa fokus menyempurnakan resep barunya tanpa gangguan. Tak terasa, hari pertandingan pun akhirnya tiba. Tema masakan semifinal kali ini adalah daging. Para juri yang hadir juga bukan sembarang orang, melainkan para alumni legendaris Akademi Totsuki, termasuk Dojima dan beberapa chef hebat lainnya. 開始。 Pertarungan antara Soma dan Mimasaka berlangsung sangat sengit. Mimasaka kembali mengandalkan kemampuan spesialnya untuk meniru dan mengembangkan masakan lawan. Namun kali ini, ia menghadapi seseorang yang berbeda. Gaya memasak Soma terlalu fleksibel, spontan, dan penuh improvisasi, sehingga sulit untuk diprediksi maupun ditiru dengan sempurna. さあ、お上がりよ。雪平流ビーフシチュー。 Setelah pertarungan yang menegangkan, Soma akhirnya berhasil mengalahkan Mimasaka dan memenangkan Shokugeki tersebut. Selain itu, kita juga diperlihatkan masa lalu Mimasaka, di mana sejak kecil ia memang memiliki bakat luar biasa dalam meniru teknik memasak orang lain. Sayangnya, kemampuan itu tidak pernah benar-benar diakui oleh ayahnya. Suatu hari, seorang tamu penting datang ke restoran keluarga mereka. Saat itu Mimasaka diam-diam memodifikasi salah satu hidangan andalan ayahnya dan hasilnya justru lebih baik daripada versi asli.
Bukannya bangga, sang ayah malah merasa tersaingi. Dan tak lama setelah kejadian itu, ayahnya pergi meninggalkan dirinya. Sejak saat itulah Mimasaka mulai terobsesi membuktikan kemampuannya. Ia terus menantang chef lain melalui Shokugeki dan merampas benda berharga milik mereka sebagai simbol kemenangannya. Kembali ke masa sekarang, setelah kekalahannya dari Soma, seluruh pisau yang selama ini berhasil ia rampas akhirnya dikembalikan kepada pemilik masing-masing. 畳の品だったのありがとう Namun, ada satu pengecualian, yaitu pisau Mezzaluna milik Takumi. Saat Soma hendak mengembalikannya, Takumi justru menyuruh Soma untuk menyimpannya terlebih dahulu. Baginya, pisau itu bukan lagi sekedar barang yang direbut kembali, melainkan simbol janji bahwa suatu hari nanti ia akan mengalahkan Soma dan merebutnya dengan tangannya sendiri. Sebuah tantangan persahabatan yang khas antara dua rival yang saling menghormati. Semifinal berikutnya mempertemukan Hayama Akira melawan Kuroki Baryo dengan tema masakan barat. Berbeda dengan Shokugeki sebelumnya, kali ini tidak ada taruhan apapun. Jadi siapapun yang menang atau kalah, tidak ada hal khusus yang dipertaruhkan di antara mereka berdua. 勝利開始 Meski begitu, pertandingan tetap berjalan super sengit. Bahkan anim ini menggambarkannya seperti duel kartu yang penuh serangan dan balasan. Masakan mereka seolah berubah menjadi senjata yang saling beradu untuk menunjukkan siapa yang paling unggul. Setelah pertarungan panjang, akhirnya Hayama dan Kurokiba selesai menyajikan hidangan mereka kepada para juri. Kedua masakan tersebut berhasil membuat para juri terkesan. Mereka pun menikmati setiap sajian yang disuguhkan sampai-sampai kesulitan menentukan siapa yang lebih layak untuk menang. でした私には優劣をつけられないまで終われるか結論出しやがれこれ Karena hasilnya benar-benar sulit diputuskan, Chef Dojima Gin mengusulkan sesuatu yang cukup mengejutkan. Ia menyarankan agar Hayama dan Kurokiba sama-sama diloloskan ke babak final. Alasannya sederhana, jika mereka harus bertanding ulang, waktu yang tersedia tidak akan cukup. Belum lagi para juri juga memiliki jadwal yang sangat padat. Usulan itu pun disetujui oleh Zaemon. Dengan keputusan tersebut, final seleksi musim gugur resmi berubah menjadi pertarungan tiga arah antara Yukihira Soma, Hayama Akira, dan Kuroki Baryo, di mana tema yang dipilih adalah ikan sauri Pasifik, dan pertandingan final akan digelar 10 hari kemudian. Keesokan harinya, Soma dan Megumi pergi ke pasar ikan untuk mencari ikan sauri Pasifik dengan kualitas terbaik. Saat sedang berburu bahan, mereka tanpa sengaja bertemu dengan Kurokiba dan Alice yang ternyata memiliki tujuan yang sama. Disinilah kejadian lucu terjadi. Soma memilih seekor ikan dan dengan percaya diri mengatakan kalau kualitasnya sangat bagus. Namun Kurokiba langsung membantah dan menganggap ikan pilihannya jauh lebih baik. Karena tidak ada yang mau mengalah, mereka akhirnya memutuskan untuk membuktikannya lewat cara yang paling masuk akal bagi seorang koki, yaitu memasak, di mana keduanya membuat sushi menggunakan ikan yang mereka pilih masing-masing. Saat sesi penilaian dimulai, Megumi yang bertugas mencicipi mengungkapkan kalau sushi buatan Kurokiba terasa lebih enak. Dari sini terungkap bahwa Kurokiba memiliki kemampuan luar biasa. Hanya dengan menyentuh ikan, ia bisa mengetahui kualitasnya dengan sangat akurat. Kemampuan itu ternyata bukan didapat secara instan. Sudah cukup lama Kurokiba rutin datang ke pasar ikan untuk melatih indranya. 遊ばせ Bahkan salah seorang pedagang ikan menceritakan hal menarik lainnya. Beberapa waktu sebelumnya, Hayama juga datang ke pasar yang sama untuk membeli ikan sauri Pasifik terbaik. Yang lebih hebat lagi, Hayama tak perlu menyentuh ikan tersebut, di mana cukup dengan mencium aromanya. Ia sudah bisa menentukan mana ikan yang kualitasnya paling unggul dibandingkan yang lain. Tak terasa, hari final seleksi musim gugur akhirnya tiba. Beberapa tokoh penting hadir sebagai juri, di antaranya Zaemon, Dojima Gin, dan Ibu Alice yang bernama Nakiri Leonora. Sebelum memulai memasak, ketiga finalis diminta menunjukkan ikan sauri Pasifik yang akan mereka gunakan. Hayama dan Kurokiba membawa ikan segar berkualitas tinggi. Namun Soma kembali membuat kejutan. Ia justru menggunakan ikan sauri Pasifik yang sudah diawetkan. 飲んどれ Ternyata, ide tersebut muncul berkat bantuan teman-temannya yang memiliki keahlian di bidang masing-masing. Dengan memanfaatkan kemampuan mereka, Soma berhasil mengawetkan ikan tersebut tanpa mengurangi kualitasnya secara signifikan. Setelah itu, pertandingan final pun resmi dimulai. Suasana langsung memanas karena ketiga finalis mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik yang mereka miliki. Waktu pun terus berjalan hingga akhirnya ketiganya berhasil menyelesaikan hidangan masing-masing. Para juri kemudian menjelaskan bahwa masakan yang baik bukan hanya soal rasa.
Sebuah hidangan juga harus mencerminkan karakter sang koki, serta memiliki identitas dan keunikan yang tidak dimiliki oleh orang lain. 判定である。 Setelah melakukan penilaian, para juri akhirnya menentukan pemenang seleksi musim gugur tersebut. Dan hasilnya cukup mengejutkan. Pemenang kompetisi tersebut adalah Hayama Akira. 葉山明。 Beberapa waktu setelah acara selesai, Soma menghubungi ayahnya untuk memberi kabar. Ia mengakui bahwa dirinya gagal menjadi juara dan menjelaskan bahwa orang yang berhasil memenangkan final adalah Hayama Akira. Mendengar hal itu, ayah Soma langsung bereaksi cukup heboh karena putranya telah kalah. Namun Soma justru menanggapinya dengan santai. Ia mengatakan bahwa dirinya sangat bersyukur bisa meninggalkan restoran keluarganya dan bersekolah di Akademi Totsuki. Menurut Soma, jika dulu ia tetap bertahan di kedainya, mungkin ia tidak akan pernah bertemu dengan orang-orang hebat seperti Hayama, Kurokiba, dan banyak koki berbakat lainnya yang terus mendorongnya untuk berkembang. Beberapa waktu kemudian, Soma bahkan datang ke tempat tinggal Hayama dan Jun untuk kembali membandingkan kemampuan memasak mereka. Setelah kekalahannya di seleksi musim gugur, Soma mulai menyadari pentingnya menciptakan masakan yang benar-benar mencerminkan jati diri sang koki. Di sisi lain, Jun menjelaskan tentang program pelatihan praktik bernama stagiar. Istilah yang berasal dari bahasa Prancis itu berarti koki magang. Program tersebut terkenal karena mampu memberikan banyak pengalaman berharga bagi para peserta. Singkat cerita, Soma akhirnya ditempatkan di sebuah restoran kecil bersama Hisako. Menariknya, sejak kalah dari Hayama pada seleksi musim gugur, Hisako terlihat kehilangan kepercayaan dirinya. Ia merasa sudah tidak pantas lagi berada di sisi Erina karena menganggap kekalahannya dapat mencoreng nama sang tuan putri Totsuki. Akibatnya, pada hari pertama magang, Hisako malah tampak murung dan kurang bersemangat. Di sana mereka mengetahui bahwa program magang terdiri dari 2 tahap. Pada tahap pertama, peserta akan bekerja selama 1 minggu sambil terus dipantau perkembangan dan performanya, di mana restoran tempat mereka magang dimiliki oleh seorang pria bernama Mitamura Mamoru. Seiring berjalannya waktu, Soma dan Hisako membantu restoran tersebut dalam berbagai hal. Hasilnya cukup luar biasa karena keuntungan restoran meningkat dengan pesat. Namun, kemudian muncul satu pertanyaan penting. Bagaimana nasib restoran itu setelah program magang mereka selesai? Tidak ingin usaha tersebut kembali mengalami kesulitan, Soma dan Hisako mulai bekerja sama dengan para staf serta pemilik restoran untuk membuat berbagai perubahan yang bisa bertahan dalam jangka panjang. Mereka pun mulai memperbaiki sistem kerja, meningkatkan pelayanan, dan membantu menciptakan fondasi yang lebih kuat bagi restoran tersebut. Pada akhirnya, usaha mereka membuahkan hasil. Restoran itu berhasil berkembang menjadi lebih baik, bahkan setelah Soma dan Hisako menyelesaikan program magang mereka dan kembali ke Akademi Totsuki. Setelah itu, Soma juga sempat memberi semangat kepada Hisako. Ia menasihati Hisako agar tidak terus-terusan terpuruk karena kekalahannya dan tidak merasa rendah diri untuk tetap berada di sisi Erina. Menurut Soma, kalah sekali bukan berarti semuanya berakhir. Berkat kata-kata tersebut pun, Hisako perlahan kembali percaya diri. Dan tak lama kemudian, program magang tahap pertama mereka pun berakhir dengan hasil yang sangat memuaskan. Memasuki tahap kedua, Soma mendapatkan kesempatan magang di restoran milik chef Shinomiya yang berada di Jepang. Sebelum memulai, Soma sempat bercerita kepada Shinomiya bahwa dirinya sedang berusaha menemukan ciri khas masakannya sendiri. Mendengar hal itu, Shinomiya mengatakan bahwa jika Soma mampu mengikuti ritme kerja di restorannya dengan baik, maka ia yakin Soma akan menemukan identitasnya sebagai seorang koki. ムッシュ雪平。Dan benar saja, begitu mulai bekerja di sana, Soma langsung menyadari kalau dapur milik Shinomiya sangat berbeda dibandingkan restoran lain yang pernah ia datangi. Semua orang bekerja dengan tempo yang sangat cepat, tetapi anehnya, suasana dapur tetap tenang dan teratur. Tidak ada teriakan atau kepanikan. Semuanya berjalan seperti mesin yang sudah tersusun sempurna. Di hari-hari pertama, Soma benar-benar kewalahan mengikuti ritme tersebut. Ia harus bekerja ekstra keras agar tidak tertinggal dari para koki lainnya. 分かったら立場をわきまえてから。すいません、すぐ戻ります。 Namun, sering berjalannya waktu, ia mulai beradaptasi dan akhirnya bisa mengikuti tempo dapur Shinomiya dengan begitu baik. Tak terasa, hari terakhir program magang pun tiba. Untuk menutup kegiatan tersebut, Shinomiya mengadakan acara spesial dengan mengundang banyak tamu penting, mulai dari para alumni Totsuki, guru-guru akademi, hingga ibunya sendiri datang untuk mencicipi hidangan yang disajikan di restoran tersebut.
Di hari yang sama juga, diadakan kompetisi membuat menu baru. Soma ikut berpartisipasi dalam tantangan ini, dan hasil perlombaan tersebut akan menentukan apakah dirinya lulus atau tidak dari tahap kedua program magang itu. Singkat cerita, Soma berhasil menyajikan masakan yang benar-benar mencerminkan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia berhasil menunjukkan ciri khas yang selama ini ia cari. Sayangnya, menurut penilaian Shinomiya, hidangan tersebut masih belum cukup sempurna untuk langsung dijadikan menu resmi restoran. ダメだな。クオリティが低い。Namun disinilah peran Shinomiya sebagai mentor terlihat. Alih-alih menolak mentah-mentah, ia justru membantu Soma menyempurnakan hidangan tersebut. Keduanya terus melakukan perbaikan hingga akhirnya menu original buatan Soma berhasil memenuhi standar restoran. Berkat hal itu, Soma dinyatakan lulus dari program magang tahap kedua. Tidak hanya Soma, para siswa lain yang mengikuti program tersebut juga berhasil menyelesaikan magang mereka dengan begitu baik. もう一品欲しいんだが。詰め物、リゾットと卵。 Setelah kembali ke asrama Bintang Kutub, Soma mendapatkan kejutan yang cukup kocak. Ternyata selama dirinya pergi magang, banyak sekali surat tantangan Shokugeki yang dikirimkan kepadanya. Tumpukan surat itu bahkan jumlahnya tidak sedikit. Dan seperti biasa, Soma yang memang suka tantangan malah menerima semuanya tanpa banyak berpikir.